Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara orang Jepang menabung. Ini juga bisa Anda tiru ya, supaya Anda, tanda kutip ya, cepat kaya ya. Tapi kata-kata cepat kaya ini relatif ya. Relatif bagaimana Anda menerapkan teknik ini. Karena bisa saja tekniknya sama tapi dilakukan oleh orang yang berbeda. Orang yang satu bisa lebih cepat kaya ketimbang orang yang lain. Nah, maka dari itu, simak videonya sampai habis supaya Anda mengerti benar-benar teknik ini. Teknik kakebo ini, ya. Teknik kakebo ini adalah sebenarnya teknik, ya, kuno sekali sih enggak ya. Ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis justru. Jurnalis Jepang di tahun 1904. Namanya Hani Motoko. Hani Motoko ya, pasti orang Jepang ya. Ini berapa ya? Sudah hampir 120 tahun. Iyalah, hampir 120 tahun umurnya. Wish. Ya, berarti sudah cukup lama lah ya teknik ini. Nah, teknik ini selain mengajarkan Anda bagaimana untuk menabung, teknik ini juga mengajarkan Anda bagaimana Anda apa ya sebutnya ya, sebagai budget planner yang baik ya. Jadi aslinya memang buku ini ada satu buku lah ya yang dikarang oleh Fumiko Chiba. Fumiko Chiba ini memformulasikan lah ya ide-ide dari Hani Motoko tadi ke dalam sebuah buku yang judulnya Kakebo lah ya. Ya, di sini disebutkan The Japanese Art of Saving Money. Gaya orang Jepang menyimpan uang. Tapi sebelum saya bahas mengenai kakebo ini, baik bagaimana cara Anda menyimpan uang dan sekaligus menjadi budget planner yang nomor wahid, saya terangkan dulu ya latar belakang orang Jepang. Sekitar 5 tahun lebih yang lalu, ketika pertama kali saya menghantarkan anak saya yang paling besar untuk kuliah di Jepang, nah kemudian sekarang dia sudah bekerja di Jepang, saya banyak belajar tentang kebudayaan Jepang. Saya perhatikan bagaimana mereka melakukan kehidupannya sehari-hari yang ternyata sedikit banyak sudah pernah saya lakukan, termasuk kakebo ini ya. Kakebo ini sebenarnya baru-baru ini juga saya pelajari gitu ya. Tetapi ternyata apa yang suka saya lakukan walaupun belum 100% sudah mengacu ke teknik kakebo ini. Jadi beginilah. Di Jepang itu kalau Anda mau tahu bunga bank itu minus. Sebenarnya jangan kaget juga ya kalau dengar bunga bank minus ya. Sebenarnya bunga bank di Indonesia juga minus. Anda nggak percaya? Gini deh ya. Anda taruh uang Anda 10 juta deh ya di bank, 10 juta. Ya, Anda nggak tambah-tambahin uang Anda gitu ya. Anda taruh aja 10 juta. Kemudian di akhir bulan Anda cetak buku tabungan Anda akan lihat bunga Anda berapa, biaya administrasi berapa. Ya. Pasti uang Anda di akhir bulan akan berkurang dari 10 juta. Makanya kan pernah saya review kan, dan pernah saya bahas menabung di bank sekarang ini bukannya untung malah buntung. Nah, di Jepang itu lebih jelek lagi ya. Ada bank yang sama sekali tidak memberikan bunga, tapi tetap memotong biaya administrasi. Kalau di Indonesia walaupun bunganya kecil ada gitu ya. Meski ketika dipotong biaya administrasi, kalau uang Anda nggak banyak-banyak amat, ya makin lama makin kecil uang Anda, oke? Kecuali uang Anda tuh miliaran ya. Oke. Nah, sehingga di Jepang itu kalau Anda beli kondo atau apartemen, selalu di apartemen itu disediakan safe deposit box itu di dalam rumah itu. Ya.
Setidaknya ada satu pojokan atau tempat di mana Anda menaruh safe deposit Anda. Kenapa? Kebanyakan orang Jepang rata-rata karena bunga bank itu minus, dia taruh uang cashnya itu di safe deposit box itu. Oke? Pak, apakah di Jepang itu nggak ada seperti QR code gitu ya? Selama ini yang saya pelajari sih tidak seperti itu. Ya kalau kita di Indonesia sudah mau seperti di China gitu ya. Kalau di China ada WeChat, ada Alipay, ya, orang langsung scan QR code. Di Indonesia juga sudah banyak ya. Anda pemegang tabungan atau rekening apapun dari kebanyakan bank pasti bisa pakai QR code dari bank itu masing-masing. Kemudian dari GoPay juga bisa, OVO dan segala macam bisa gitu ya. Tapi orang Jepang tidak pakai gitu-gituan. Anda mau bilang orang Jepang kolot, tidak ngikuti zaman, nanti dulu. Kalau saya lihat semua itu sepertinya terinspirasi dari Kakeibo. Anda mau tahu orang Jepang berapa banyak yang menggunakan kartu kredit? Hampir kecil sekali. Kalau orang Indonesia gaya gitu ya punya kartu kredit. Nah, sebagai catatan ya, bagi Anda yang pegang kartu kredit, kecuali Anda orang yang disiplin ya, Anda bisa terjebak ke dalam konsumerisme yang sebenarnya nggak perlu gitu. Kenapa? Karena banyak kartu kredit yang bekerja sama dengan beberapa merchant gitu ya. Baik toko online atau toko-toko di mall ya. Pak, ini handphone Pak. Bapak pakai kartu kredit Anu, bisa cicil 12 bulan tanpa bunga. Kalau Bapak bayar kontan segitu, pakai kartu kredit itu juga segitu, tapi cicil 12 bulan tanpa bunga. Loh, Anda gesek, ya kan? Gesek 12 bulan tanpa bunga, kapan lagi? Padahal, handphone yang ditawarkan dengan 12 bulan tanpa bunga, 12 bulan cicilan maksud saya, belum tentu handphone itu sedang Anda butuhkan. Kecuali handphone itu betul-betul Anda butuhkan, maka belanja atau pembelian handphone itu dengan menggunakan kartu kredit apapun, yang mana ada fasilitas 12 bulan cicilan tanpa bunga, itu adalah pilihan yang wise. Tapi kebanyakan orang beli handphone baru itu bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Nah, Kakeibo ini mengajarkan juga membedakan kebutuhan dan keinginan. Sehingga itulah alasan mengapa orang Jepang lebih banyak belanja menggunakan cash ketimbang kartu kredit. Serius. Atau ketika kita belanja di satu pertokoan, istri saya belanja sesuatu, dia coba menggunakan kartu kredit. Orang Jepangnya terkaget-kaget. Dia bertanya, kartu kredit kah? Kira-kira begitu ya. Iya, kata istri saya. Kemudian orang Jepang itu harus bersusah payah mencari itu EDC yang buat gosokan, menggesek kartu kredit. Ada di kolong laci, sudah berdebu, dibersihkan dulu, dinyalakan, dicolok ke listrik segala macam begitu ya. Baru dia bisa terima kartu kredit istri saya. Itu menjelaskan bahwa tidak banyak orang Jepang yang belanja pakai kartu kredit. Semuanya pakai cash. Anda makan di restoran, Anda harus masukkan uang dulu ke satu vending machine. Anda pilih makanan, ramen apa, nasi apa gitulah ya. Kemudian Anda pilih, harganya sudah ada di situ. Kalau uang Anda lebih nanti dikembalikan melalui mesin itu. Belanja di supermarket pun sama. Nanti sudah dikasih tahu berapa, Anda kasih uangnya, masuk ke dalam alat itu, nanti dia otomatis memberikan Anda kembalinya. Semuanya cash. Anda mau bilang orang Jepang kuno, nanti dulu. Inilah indahnya Kakeibo. Oke lah, saya mulai ya. Di Kakeibo ini pada dasarnya adalah suatu teknik yang sederhana. Tekniknya hanya menggunakan kertas dan ballpoint. Iya, karena ini teknik ibu-ibu. Tapi bapak-bapak nggak usah malu mempraktekannya. Karena teknik ini saya lihat ampuh gitu ya. Jadi pada dasarnya teknik ini mencatat setiap detil pemasukan maupun pengeluaran Anda. Pemasukan apa? Gaji, pendapatan lain-lain. Kan mungkin saja dong Anda selain dapat gaji ada penghasilan lain-lain. Misalnya Anda bantu jual mobil orang, Anda dapat komisi dan seterusnya dan seterusnya. Pengeluaran, pastilah ada pemasukan, pasti ada pengeluaran. Semuanya dicatat. Kan kalau kita selama ini kan
gaji terima, uang dari sampingan terima, belanja ya tinggal belanja gitu ya. Orang Jepang yang menggunakan teknik kakeibo ini, dia catat pemasukannya berapa yang dia belanjakan setiap hari. Setiap hari. Sehingga dia bisa keep track gitu ya. Terus memantau uangnya kemana saja, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap bulan yang tadi ini Anda terima gaji atau Anda terima sampingan, Anda merencanakan secara cermat gitu ya. Uang apa saja, bukan uang apa saja ya, untuk kebutuhan apa saja uang Anda itu Anda belanjakan. Di sini ada 4 kategori. Iya, di teknik kakeibo ini ada 4 kategori, ya. 4 kategori di mana Anda memisah-misahkan kebutuhan Anda, ya. Kategori yang paling pertama adalah kebutuhan, needs, ya, needs. Kedua, keinginan, ya, beda ya, kebutuhan dengan keinginan itu beda, ya. Anda masih belum mengerti kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang tidak bisa Anda hindarkan, yang Anda tidak bisa tunda. Kalau Anda tunda ada konsekuensi. Misalnya yang menjadi needs atau kebutuhan adalah bayar listrik, bayar air, bayar kalau Anda sudah punya keluarga, bayar uang sekolah anak. Apalagi biaya transport. Kalau Anda punya mobil, bensin itu berapa, kalau Anda nggak punya mobil, kendaraan umum berapa. Itu needs yang tidak bisa ditunda. Kedua, kebutuhan. Pertama kebutuhan. Kedua, keinginan. Wants. Keinginan adalah sesuatu yang bisa Anda tunda, yang sifatnya tidak wajib. Ya, itu adalah suatu pilihan. Nah, tentu saja menentukan mana itu keinginan dengan kebutuhan ini setiap orang beda-beda ya. Ada orang seperti saya mungkin misalnya beli handphone baru itu belum tentu kebutuhan buat saya. Itu adalah suatu keinginan. Selama handphone saya masih bagus, maka membeli handphone baru itu bagi saya keinginan. Wih, baru tuh handphonenya, resolusinya lebih tinggi. Tapi bagi orang tertentu mungkin membeli handphone baru bagi dia kebutuhan. Karena supaya gengsinya tetap terpelihara. Ya, saya kasih tahu ya. Ini sudah saya praktekkan sejak lama. Saya tidak pernah membeli handphone kecuali handphone saya sudah rusak atau ya lemot banget ya. Biasanya saya pakai handphone 2-3 tahun baru saya ganti. Tapi saya punya teman yang setiap 3 bulan pasti ganti handphone. Karena bagi dia memakai handphone terbaru adalah suatu bagi dia kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini yang akan membedakan bagaimana orang yang satu dengan orang yang lain savingnya bisa berbeda, walaupun menggunakan kakeibo. Karena yang namanya keinginan atau kebutuhan sekunder lah ya, itu subjektif, oke? Nah, kemudian apalagi yang contoh lagi yang merupakan keinginan? Kumpul-kumpul sama teman, hangout ya. Memakai baju baru sama. Saya tidak akan beli baju baru kecuali baju yang lama saya sudah lama sekali sudah kusam. Anda mau tahu, saya punya baju, ada baju-baju saya yang umurnya sudah 15 tahun, kadang masih saya pakai untuk syuting video ini. Sudah 15 tahun. Kalau Anda tidak saya kasih tahu, Anda tidak tahu kan? Saya pernah pakai baju yang sudah 15 tahun tapi masih bagus, tapi saya pakai untuk syuting. Saya ada teman yang setiap 3 bulan pasti beli baju baru. Karena dia menganggap beli baju baru itu kebutuhan. Kalau bagi saya itu keinginan ya. Oke. Ketiga, pengeluaran yang harus Anda pantau adalah untuk kultur. Ya, kultur di sini maksudnya sesuatu yang bersifatnya fun.
Misalnya nonton film, ya, nonton film, nonton konser, nonton teater, ya, beli buku. Nah, beli buku juga di sini subjektif ya. Saya beli buku kadang bisa sebagai suatu kebutuhan, kadang sebagai suatu keinginan. Tapi di Kakeibo ini disebut sebagai satu kategori kultur. Karena tanpa Anda membeli buku, Anda toh nggak mati gitu ya. Tapi kalau saya beli buku untuk mengupdate pengetahuan. Oke. Kemudian yang keempat, pengeluaran ekstra. Ya, Anda harus budgetkan itu untuk pengeluaran ekstra, misalnya untuk sesuatu yang tak terduga. Misalnya Anda harus beli obat-obatan yang sebenarnya kalau dalam keadaan normal Anda nggak perlu gitu ya. Tapi karena Anda sakit, kecuali Anda kerja di kantor yang mana Anda bisa reimburse gitu ya. Tapi jika tidak, Anda kan harus beli sendiri ya. Kemudian yang tak terduga apalagi kalau Anda punya kendaraan Anda itu mendadak rusak, nah dari pos itu yang Anda harus keluarkan itu yang pengeluaran ekstra atau tak terduga. Nah, jadi di sini intinya setiap uang atau pemasukan yang Anda terima ya, pertama Anda harus tentukan dulu berapa yang Anda mau tabung. Nah, ini juga subjektif ya. Anda bisa praktekkan seperti pernah saya praktekkan, misalnya Anda latih dulu. Oke, dari gaji saya atau pemasukan saya ditambah dan lain-lain, saya targetkan 30% saya tabung. Tapi begitu Anda jalani 1 bulan ya dengan ketat, ternyata bisa lebih gitu ya. Kayaknya 35% bisa ini. Apalagi kalau gaji Anda besar kan? Oke, coba 35%. Kayaknya 40 juga bisa nih. Nah, itu subjektif ya, subjektif. Tapi bisa juga kebalikannya. Begitu 30 karena gaji Anda kecil gitu ya. Waduh, kayaknya kalau 30 saya pas-pasan ini. Ya udahlah, mulai bulan depan saya budgetkan 25%. Ya boleh aja, kan subjektif gitu ya. Yang akan menentukan Anda saving 25 atau 30 atau 35 bahkan 40 adalah di posisi sekunder tadi, keinginan, bukan kebutuhan. Kalau Anda bisa rem keinginan Anda, nah disitulah Anda bisa meningkatkan saving Anda. Nah, tadi saya sebutkan di awal orang Jepang jarang menggunakan kartu kredit. Kenapa? Mereka, apalagi menurut Kakeibo gitu ya, menggunakan kartu kredit itu membuat orang jadi konsumtif. Tadi, ini handphone Pak bisa gesek ya, Anda bayar pakai kartu kredit, cicil 12 bulan tanpa bunga gitu ya. Saya biasa suka bercanda, ada nggak yang 12 bulan tanpa cicilan? Ya, ini bercandanya ya. Nah, oleh karena itu orang Jepang jarang pakai kartu kredit karena mereka mau ngerem keinginan konsumtif mereka. Apalagi sekarang kan ada belanja-belanja online gitu ya. Ada tanggal-tanggal cantik biasanya ya. Misalnya ini kan bulan Januari sudah selesai lah. Nah, nanti bulan Februari biasanya ya, tanggal 2.2, maksudnya tanggal 2 Februari, ini diskon gratis ongkos kirim dan lain-lain. Wah, orang belanja itu di online. Sesuatu yang tidak perlu menjadi suatu keperluan. Sesuatu yang bukan kita butuhkan menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Jadi main belanja online. Main gesek. Ya. 3.3 Maret maksudnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang memancing orang jadi konsumtif. Dia main seenaknya belanja online. Saya bukan memusuhi orang belanja online. Kalau Anda beli sesuatu melalui online, sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan, monggo. Gitu ya. Oke. Penggunaan kartu kredit, kalau Anda tidak disiplin juga, Anda akan terjebak pinter gesek tapi malas bayar. Ujung-ujungnya bayar minimum payment dah. Nah, ini akan membebani Anda karena kan ada biaya bunga kan kalau Anda bayar minimum payment ya. Nah, dan sebenarnya ya, yang kalau mau detail lagi Anda bisa carilah bukunya ya, Kakeibo ini ya. Yang lebih detail lagi, mereka biasanya orang Jepang ada 4 amplop ya. Amplop pertama ya pasti disisihkan 5 lah kita bilang. Amplop pertama kan kita bilang orang Jepang yang nggak simpan uang di bank. Uang yang yang mau dia save ya, uang tabungan. Jadi pertama kali terima uang dia masukkan ke amplop itu adalah uang yang dia mau tabung. Tabung di lokernya dia lah.
di safe deposit dia. Dan uang itu tidak dia sentuh. Kecuali untuk kebutuhan yang benar-benar yang sangat mendesak, yang tak terduga, misalnya kecelakaan yang luar biasa, mau nggak mau dia harus kuras tabungan. Tapi untuk hal-hal sehari-hari dia tidak akan sentuh tabungannya. Ya, ada satu amplop lagi yang kedua untuk kebutuhan tadi, bayar listrik, bayar air, beli bensin atau bayar uang transport, naik kereta atau apa, dia sudah budgetkan di amplop kedua. Amplop ketiga untuk keinginan. Misalnya tadi, oke deh saya seminggu sekali mau nonton, budget saya sekian. Saya seminggu sekali deh hangout sama teman, ngopi-ngopi gitu ya. Dia budgetkan, dia taruh di amplop ketiga. Di amplop keempat, itu yang sifatnya tadi, sifatnya yang kultur. Ya, untuk nonton teater, apa gitu ya. Yang sekunder bisa juga, yang nomor 3 hampir-hampir sama ya. Kalau yang sekunder lebih kayak budget untuk beli baju baru dan segala macam. Yang keempat untuk atau dalam amplop ini, amplop kelima lah ya, untuk pengeluaran ekstra yang tak terduga, ya. Di situ Anda taruh. Kalau Anda taruh terus di 4 itu, di bulan ini Anda nggak pakai, maka amplop itu akan tambah tebal ya. Ya nggak apa-apa. Karena sewaktu-waktu begitu Anda butuh, nah itu akan besar, ya. Jadi teknik ini sederhana, ya begitu aja gitu ya. Dan Anda setiap seminggu sekali setidaknya, selambat-lambatnya sebulan sekali, Anda review catatan Anda. Kan ini hanya menggunakan kertas dan ballpoint. Ya, supaya jangan jelek-jelek banget, Anda siapkan buku lah gitu ya. Anda catat di buku. Bulan ini gaji sekian, pendapatan sampingan sekian. Yang Anda masukkan ke amplop tabungan berapa, ini berapa. Anda catat semuanya itu. Setiap minggu Anda lihat catatan Anda renungi. Waduh, ternyata uang yang saya keluarkan untuk ngumpul-ngumpul sama teman terakhir kebablasan saya. Sampai buka 1 botol wine misalnya gitu ya. Astaga, jadi uang saya hilang di sana. Nah, di situ Anda bisa melakukan refleksi atas diri sendiri. Apakah Anda terlalu boros atau bagaimana, sehingga Anda putuskan, oh kalau gitu mulai minggu depan saya nggak buka lagi botol wine misalnya, saya cukup ngopi-ngopi. Nah, di situ teknik ini sederhana tapi membuat Anda jadi lebih disiplin ketika menggunakan uang Anda, sehingga teknik ini akan memperbaiki relasi Anda dengan uang. Anda bisa menghargai uang yang Anda cari dengan keringat Anda dan menghargainya sebaik mungkin. Dan disitulah letak kesuksesan seseorang dan seorang yang lain yang bisa berbeda dengan menggunakan teknik ini untuk dia saving uangnya. Nah, uang yang Anda saving bisa Anda pakai buat apa? Ya, Anda juga bisa tanamkan dalam bentuk investasi, tapi investasi yang benar ya, bukan investasi bodong yang ditipu-tipu nih sama si bebek tulas. Dan Anda jangan mau jadi bebek bodoh, bebek dungu. Ya, boleh saja selama Anda masukkan ke reksadana atau investasi saham, nabung saham, kan sudah pernah saya review ya. Tentu sahamnya saham yang benar. Jangan terpincut ke penawaran investasi bodong yang akhirnya Anda tangisi. Kira-kira itu garis besar dari teknik kakebo ini. Ya, sederhana, tapi coba Anda praktekkan 3 bulan saja. Dan Anda akan terkagum-kagum dengan teknik yang sederhana ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.